Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau mulai pelajaran kami Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan, biar kami boleh mengerti. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kepandaian pada setiap kami Tuhan. Saat kami mendengar, kami bisa memahami Tuhan. Engkau berkati Ibu Christina Tuhan yang akan mengajar kami. Biarlah hikmat-Mu ya Tuhan terus mengalir, kasih karunia-Mu terus melimpah ya Tuhan dalam hidup Ibu Christina. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Amen. Yeah. Amen. Go ahead. Okay, we're gonna go to lesson 3. But before we start on any lessons, just want to review their last lesson. And so if David, if you could please take us to the slide number 2. Slide 2. Oh, you mean the last from last week? No. Oh. No, this week. Oh, Yeah, this week. one. This one. Yeah, Okay. this week. Yes. Let me. Okay, hold on. Let me share screen. Sebentar. Ini kelihatan nggak di sana? Kelihatan, Pak. Kejadian bagian 1 mata pelajaran 3 ya. Oke. Iya, Pak. Is this the Excuse me. the Yeah, second correct. one? Yeah. This one? Sorry. Is Yes, this this one. the second Yeah, slide, right? yeah. Yeah, okay. Just this is a review from last week. I for every lesson, I try to bring the main principle or truth, the foundational principle and truth, so that you will be, bear in mind and try to remember those foundation. Jadi ini rangkuman dari fondasi dari pelajaran yang 2 kemarin. Jadi setiap kali saya mengajar, saya mencoba untuk membuat suatu rangkuman dari fondasi dari pelajaran yang kedua minggu lalu. Jadi ini kita akan lihat sebentar. Yeah, so the reason why is so that you have your foundation, you remember your foundation as you study the Bible, through study, the whole of the Bible. When you're studying Bible, you keep remembering all the foundations so you don't lose the main points. Jadi tujuannya adalah supaya saudara itu mengingat fondasi daripada pelajaran-pelajaran Alkitab, supaya saudara bisa ingat kembali dan tidak sampai melupakan apa yang sudah diajarkan, ya. Saudara bisa melihat kembali, saudara bisa melihat catatan saudara minggu yang lalu gitu. So the first thing to remember is Elohim is the creator. Jadi fondasi daripada pelajaran kedua kitab Kejadian pasal yang pertama minggu lalu adalah Elohim adalah pencipta. So my question to you, just for you to just to help you remember, what is Elohim? Jadi saya mau tahu saudara mengerti apa yang sudah dijelaskan, apa itu Elohim. Tolong salah satu jawab atau beberapa menjawab juga boleh. Allah pencipta. Elohim is a creator God. Yes, but what is that? What is the significant? Well, what actually is Elohim? Not just a creator. What is that name? Jadi apa itu yang di dalam kata Elohim itu ada unsur apa? Coba yang lain menjawab atau silakan ada yang menjawab. Elohim menunjuk kepada Allah sebagai kepala, Allah Bapa, Yesus sebagai Putra, dan Allah Roh Kudus. Yeah. Okay. Good. Yeah. Correct. Good. So now we understand that God,
God as creator, what he's trying to do is he's reordering and repurposing, what is without form and void. Jadi Elohim itu menata ulang dan menempatkan kembali, menentukan kembali tujuan dari apa yang semula itu tanpa bentuk dan kosong. So I want you to look at creation not like a story now, but I want you to see how God is, repurposing, reordering and repurposing the things that he's creating. Jadi the thing he's putting into the world in his creation. Jadi kalau saudara melihat bahwa kitab Kejadian itu bukan hanya suatu cerita kisah daripada penciptaan, tetapi saudara bisa melihat di situ bahwa Elohim itu menata ulang dan menentukan kembali semua apa yang seperti pertamanya tidak mempunyai tujuan dalam bentuk yang kosong dan tanpa bentuk itu menjadi mempunyai maksud dan mempunyai tujuan. Okay, so the second point to remember is that God is light and life. So what happens here is that when God spoke light into darkness, it made life possible. It made it possible to support life. Jadi yang kedua adalah prinsip bahwa Allah itu adalah cahaya, adalah terang dan hidup. Jadi kalau saudara lihat di dalam kisah penciptaan tadi, bahwa Allah itu menciptakan terang itu, dan itu dengan adanya terang itu, maka itu bisa mensupport akan kehidupan. Tanpa terang itu, maka tidak bisa mendukung adanya satu kehidupan. Betul? Betul, saudara? Betul, Pak. Yes, so that's why God has to speak light into darkness first. God always have the order. He has things in perfect order. Jadi pertama kali Allah itu harus mengucapkan, memerintahkan, menciptakan akan light atau cahaya atau terang itu dari di tempat kegelapan. Daripada tempat yang gelap itu Tuhan memberikan cahaya, memberikan terang itu. Dan itu kalau saudara perhatikan urut-urutannya memang demikian. Yang pertama adalah harus ada cahaya dulu, harus ada terang, baru bisa ada kehidupan. Okay, and so here one of the thing that is we have to correct is that the main theme of the Bible is not about the conflict of good and evil, but it is about light and darkness. Jadi kalau tema utama daripada Alkitab itu bukan sebetulnya antara peperangan antara kebaikan dan kejahatan, tidak. Tetapi sebetulnya antara terang dan kegelapan. Itu yang pertama sebetulnya. Yes. Why is that so? Because the message of the whole Bible is actually about, salvation and redemption. So it is more about light and darkness, not about good and evil. Okay. Jadi kalau saudara perhatikan tema daripada Alkitab itu, utamanya itu bukan sebetulnya kebaikan dan kejahatan, tetapi sebetulnya adalah keselamatan dan penebusan, yaitu adalah cahaya atau terang yang dan kegelapan. Ya. So sorry, you just say something No, I else? just comment. Yeah, when we went to Bali, or for instance, there is a very strong Hindu, and they always all the story is about evil, good and evil. Always like that. That is the theme of all the religions. Yeah. Yeah. So, but it's not so with for Christians. Yeah. Yeah. So that's the reason why there is confusion is that
because of the heretic. His name is Masion, and he taught this into the church. And so for many years, the church actually received that, but later on, he was considered a heretic. Nah, tadi saya memberikan komen kalau saudara pelajari misalkan dari agama-agama itu, misalkan Hindu dan sebagainya itu, selalu ada antara peperangan antara kebaikan dan kejahatan kan. Saudara perhatikan di dalam agama-agama begitu kan. Jadi ada apa? Itu misalkan barong dengan rangda gitu ya, antara kebaikan dan kejahatan. Tapi kalau di dalam agama Kristen ini, dalam agama Judeo-Kristianity ini, tidak demikian, tetapi sebetulnya antara keselamatan dan penebusan, antara cahaya dan terang dan kegelapan. Karena awal mulanya itu ada satu pengajaran yang keliru yang di dalam gereja itu namanya Masion, itu jadi itu seperti pelajaran palsu, pelajaran yang tidak benar mengajarkan di gereja-gereja mengenai itu, jadi mengenai kebaikan dan kejahatan, dan itu sebetulnya kurang benar, itu tidak benar, dan akhirnya belakangan dinyatakan sebagai sesuatu yang heretik atau tidak benar, kepalsuan gitu, pengajaran yang palsu. But unfortunately, the church is again teaching this thing that was taught by Masion, because the church now is going further and further away from its true foundation. Jadi di dalam gereja ini penting saudara hamba-hamba Tuhan, calon hamba-hamba Tuhan, itu seringkali diajarkan juga demikian yang asalnya dari Masion tadi, yaitu antara peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Dan itu sekarang ini banyak di gereja-gereja masih ada sisa-sisa dari pengajaran itu yang membawa kita itu lebih jauh daripada sebetulnya pengajaran yang utama dari Alkitab itu sebetulnya adalah terang dan kegelapan begitu. All right, so I hope that you will remember this. When you start, being a pastor, you need to teach this correctly, all right, about light and darkness. Jadi saya harap saudara-saudara calon-calon hamba Tuhan nanti kalau saudara mengajar domba-domba, mengajar anggota-anggota saudara ingat pengajaran ini. Bahwa tema Alkitab yang utama itu bukan peperangan antara kebaikan dan kejahatan, tetapi adalah cahaya dan kegelapan. Itu yang utama sebetulnya, yaitu keselamatan dan penebusan. Itu yang utama sebetulnya tema daripada Alkitab. Alright, jelas so ya? Gimana, jelas? Jelas, Pak. Jelas. Okay. So in this lesson, we're going to see how God continues to put things into proper place, reordering and putting things into proper place. Jadi kita akan belajar di dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya ini bagaimana Tuhan itu menata ulang dan menaruh semuanya pada tempatnya yang baik gitu, yang benar. Yeah, one of the things, people try to prove the Bible with science, but that's you can't actually prove, the Bible, the truth of Bible with science. Banyak orang yang berusaha untuk menjelaskan Alkitab itu dengan memakai ilmu pengetahuan, tetapi memang sebetulnya ya tidak selalu bisa demikian. Tidak bisa sebetulnya ilmu pengetahuan itu menjelaskan akan Alkitab. You see, when we use science to prove the truth about God, and His Word, it's not a stable mode of measuring truth, because we all know that science, it keeps going through changes, and as it, go through changes, there are more and more things to be discovered. Ya, kalau misalkan saudara melihat bahwa orang berusaha untuk
seperti ilmu pengetahuan itu mencoba membuktikan adanya Allah, maka itu tidak murni kebenaran itu, karena kalau di dalam ilmu pengetahuan itu kan selalu berubah dan ada ditemukan hal-hal yang baru, hal yang baru itu, dan jadi tidak bisa benar-benar untuk membuktikan adanya Allah. Yeah, so science again, just want to stress science cannot be the measurement for the truth about God and his word. Jadi saya ingin menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjadi tolok ukur, menjadi ukuran adanya Allah itu bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. And so however, where there are factual evidences, that can support the truth about God and his word. Jadi sebetulnya kalau ada fakta atau bukti-bukti ya secara ilmiah begitu, itu bisa menjelaskan mengenai Allah itu ya. Namun, go ahead ya. Yeah, the thing we need to remember, the Bible is not a science book, it's not a geography book, it's actually a book about redemption. Jadi kalau sudah tak ketahui bahwa Alkitab itu sebetulnya bukan buku daripada ilmu pengetahuan atau kisah-kisah mengenai geografi atau ilmu bumi dan sebagainya itu. Bukan itu. Sebetulnya Alkitab adalah mengenai kisah penebusan sebetulnya. All right. So having looked at that, we want to see, let's go to the next slide. Yes, please. And kita lihat then dalam pelajaran ini. And I would like them to read verse 6 and 7, please. Coba tolong baca kitab Kejadian 1 pasal 6 sampai 7. Tolong salah seorang membaca. Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai 7. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Okay, thank you. So here, I want you to look at some very important things. We tend, when we look at a creation story, we tend to say, "Oh, God created the world." So we kind of like put everything together, and we miss the little details in in the work of God in creation. Jadi kalau kita melihat kisah penciptaan itu, seringkali kita itu cuma diajarkan, ya Tuhan menciptakan akan dunia ini, bumi ini, semesta alam itu. Tetapi kita lupa kepada detail-detailnya daripada penciptaan itu bagaimana gitu. Nah itu kita dikisahkan di dalam kitab Kejadian ini yang tadi saudara baru baca tadi. Okay, so the first word that I want to explain is this word in Hebrew is called rakia. It's spelled R-A-K-I-A. Ya, saya mau menceritakan ada istilah dalam bahasa Ibrani-nya rakia. Now, this word rakia, it's in the Orthodox Jewish Bible. It says this rakia is in the midst of the waters. Jadi rakia itu sebetulnya dalam bahasa Ibrani itu artinya di tengah-tengah daripada air itu, di tengah-tengah air. And I think it's translated in English. It is translated as firmament. Kalau bahasa Inggris itu apa ya? Diterjemahkan sebagai firmament atau apa ya? Benda yang
air itu. I think she Ada I yang think she makes I think she said chakra cakrawala, ya something. Okay. seperti cakrawala begitu ya. Cakrawala is actually horizon. Is that horizon? I don't know. It should yeah, I don't know what it means in Indonesian, but that's why I want to describe it in the Hebrew understanding. Jadi sebetulnya kalau tadi yang dibaca bahasa Indonesianya terjemahannya diterjemahkan bahasa Inggrisnya dari firmament itu seperti cakrawala begitu. Tapi apa artinya apa betul-betul artinya cakrawala ya? Karena kalau yang saya ketahui cakrawala itu adalah horizon. Betul nggak? Betul ya? Ada yang bisa jawab? Iya, Pak. Apa pengertian cakrawala bagi saudara itu apa? Kayak alam semesta gitu, Pak. Alam semesta. Bukan kalau kita melihat suatu pantai dari kejauhan itu pertemuan antara laut dan langit itu kita sebut dengan cakrawala. Horizon. Betul. Yeah. Yeah. I think it's more than horizon. Yeah, it's more than horizon. So that's why we have to see what it says. The rakia, the sky is in the midst of this water. So this, when you speak about horizon, it's more than that. That's the waters. So I know that the horizon is not really a good translation ya. Memang sebetulnya istilah cakrawala itu tidak benar-benar tepat karena artinya cakrawala itu, nah ini kalau saya lihat dari gambar ini aja, cakrawala itu adalah ini garis pertemuan antara langit dan air ini, laut, ini yang disebut dengan cakrawala kan, betul nggak? Iya, Pak. Betul, Ya, Pak. ini yang disebut cakrawala sebetulnya. Nah, tapi arti daripada firmament atau rakia tadi itu lebih daripada itu, bukan hanya garis pertemuan antara ini horizon atau ini, bukan, tapi lebih. Jadi saya itu ingin mengemukakan bahwa sebetulnya terjemahan cakrawala di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu pun tidak terlalu tepat sebetulnya. Yeah. So if you look at then you see further, you see that in your slide you talk about the mayim, divide the mayim from the mayim. Jadi di sini dalam slide kita itu bahasa Ibrani ada pemisahan antara mayim dan mayim. So if you remember last week we mentioned that im, it's a plural sound. Yeah. I mean a plural to the plural form. Ya. Jadi saudara kalau masih ingat minggu lalu kita nyebut im dalam bahasa Ibrani itu menyatakan bentuk jamak. Ya, like Elohim, something like that. Yes. Memang arti im itu dalam bahasa Ibrani itu menyatakan jamak atau bentuk hormat gitu, seperti kami begitu. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi mengatakan membahasakan dirinya bukan aku, bukan saya, tapi kami kan? Iya. Ya, ngerti ya? Jadi sebetulnya di situ ada istilah antara bentuk jamak dan bentuk kehormatan gitu. Makanya di dalam seperti Elohim. Elohim itu Allah tapi dalam bentuk jamak, tapi juga Allah dalam bentuk suatu kehormatan. Dalam istilah yang kehormatan itu begitu. Nah ini juga begitu antara pemisahan antara mayim dan mayim ini. Mayim itu jadi air yang banyak itu, air yang jamak. Yes, so there is God is now there are different waters now, okay? So that he has to make a distinction between the waters. That's why he says divide the waters from the waters. So we have to understand that there are different waters. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa Allah membuat suatu pemisahan antara air dengan air ya. Jadi ada perbedaan sebetulnya di sini air yang bagaimana? Air ada satu kelompok air
dipisahkan dengan kelompok air yang lain. Yes, so you have the upper waters, for example, like rain coming down from above, and then you have the lower waters, like the seas or rivers. So there's the division and the distinction between waters and waters. Jadi antara air dengan air itu seperti air yang ada di atas, itu misalkan air hujan, air yang dari awan-awan itu ya. Tapi juga ada air yang di bawah kan, yang di laut, di sungai-sungai, di danau-danau itu air yang ada di bawah. Itu jadi ada pemisahan antara air yang di atas dengan air yang di bawah. All right, so you see God is putting even the waters in the right place. Jadi Elohim atau Tuhan itu menempatkan sesuatu, bahkan untuk air pun itu diatur supaya ada pemisahan antara air yang di atas dengan air yang di bawah itu. Yes, even the waters on the earth, right? You will have the salt water, and then you have what is the other kind of water? Salt water and like spring water, but fresh water, fresh water. Thank you. Ya. Jadi bahkan kalau kita lihat di dalam kita tahu bahwa air yang ada di sungai dengan air yang ada di laut itu ada yang asin, tapi juga ada air payau atau air tawar kan. Jadi ada pemisahan di situ. Yes. So when God put all these things in order, you can see there be different life. For example, certain fish can only survive in salt water, and certain fish can only survive in fresh water. Jadi Tuhan itu mengatur dan membuat pemisahan, memilah-milah, mengatur semua pada sistemnya yang baik itu. Misalkan saja ada ikan yang bisa hidup di air tawar, tapi ada ikan yang hidupnya hanya bisa di air asin gitu. Tapi dua-dua bisa hidup ya, dan itu adalah indah ya. Kita bisa melihat Allah kita itu bisa membuat satu keteraturan dan kerapian begitu, bahkan di dalam air yang asin itu ada ikannya, ada air yang tawar juga ada ikannya begitu. Yeah. And how does this apply to us, Bagaimana itu aplikasinya dalam hidup kita? So we can think about how the life of Joseph, okay? The life of Joseph, it's a very clear journey for us to see how God orders and repurpose and redirect life. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana aplikasinya di dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat seperti kehidupan daripada Yusuf, maka itu kelihatan jelas bahwa ada pengaturan, penataan, dan memberikan arti daripada maksud kehidupan daripada seorang Yusuf itu bagaimana. Jadi saudara bisa melihat di situ bahwa Allah kita itu luar biasa untuk mengadakan pengaturan-pengaturan dan penempatan dan memberikan arti daripada kehidupan seorang Yusuf. Yes, so now you look at your own life. How did you get to this Bible college? God must have, reordering your life and then redirect your life and repurpose your life. So do you see that about our lives? Nah, juga dengan kehidupan Anda semua. Saya yakin bahwa Anda bisa masuk ke dalam sekolah Alkitab di Borneo School of Mission ini mempunyai ada campur tangan Tuhan di dalam mengatur kembali kehidupan Anda, memberi tujuan kembali di dalam supaya Anda itu destiny-nya bisa diperbaiki di dalam kehidupan itu. Enggak tahu bagaimana, apa ada demikian. Coba saya mau coba ask somebody to share. Yeah. Coba saya mau dengar ada salah satu yang mau memberi kesaksian bagaimana kok saudara bisa sampai ke tempat ini. Ayo. Yuk. Jangan tolak-tolak, minta mic aja langsung ngambil aja. Gimana saudara bisa sampai ke tempat ini ya? Ya, silakan mulai.
Ya Pak, saya Pak. Waktu saya di kampung Pak, Namanya siapa namanya? nama saya Segianto Pak. Sugianto. Ya, Ya, waktu saya di kampung, when I was in the village. sebelumnya saya masih sekolah di SMK ya Pak. Uh, Gara-gara COVID, saya pulang ke kampung dari bulan 2 sampai bulan 7. Di so mana I went home during the COVID. I came home in February this year. Mhm. di mana pada saat saya mau ngikut ulangan, HP saya ndak bisa saya buka, WA-nya saya ndak ikut ulangan, bapak saya berhentikan saya sekolah. And because of Pada that, because I don't have a, signal with my cellular phone, so I missed the exam. Then my parents stopped me from going to the school. pada waktu itu pas kami ibadah muda-mudi di gereja GBI Jemaat Sungai Kare, saya And main at that musik. time, we went to a church, Indonesian Bethel Church in the village. Okay. Saya main musik, I play music. Kak Anis khotbah, Anis is one of the. Oh, Anis. Yeah. Okay. Yes, Di I mana? Di kota remember. mana waktu itu? ah, Di kota mana? Sebude. Hah? Di Sebude. Oh, di Sebude, ya Sebude. You know Anis, right? Anis is one of Yes, the. Yeah. Anis. Yes. Um, Yes. Yes. And then Setelah kami selesai ibadah, saya ditanya Kak Anis, kamu udah ndak pergi ke sekolah? Kata Kak Anis bilang saya jawab, udah ndak Kak. Saya do you stop going to school? Yes, because of the COVID, and I could not continue. Saya bilang saya sudah diberhenti Bapak, lalu Kak Anis bilang kamu masih pengen sekolah ndak? Saya jawab saya masih pengen sekolah. Yeah, I was stopped by my father, and then Anis asked me, "Do you still want to go to school?" Yeah, I said yes. Saya masih pengen sekolah. Kak Anis nawarkan, sekolah kalau kamu masih pengen sekolah, kamu sekolah ke Singkawang ya, jadi hamba Tuhan katanya. Yeah, and then Anis offered me to go to Singkawang, to this Bible school. Saya jawab ke Anis, ya Kak, nanti saya ngomong dengan Bapak, kalau Bapak izinkan saya berangkat ke Singkawang. Yeah, I will talk to my daddy, and then when he agrees, then I will go to Singkawang. Berangkat ke Singkawang, saya ngomong sama Bapak saya, bilang sama Bapak, Pak saya mau sekolah aja. Saya sekolah ke Singkawang jadi hamba Tuhan, calon hamba Tuhan, gimana Pak? Bapak saya jawab, Bapak tuh marah sama saya. Gimana kamu mau sekolah jauh sekolah dekat? Enggak benar, kata bilang saya kan. Bapak tuh marah sama saya. Habis itu saya bilang ke Anis, Kak, saya kayaknya enggak saya sekolah Kak. Yeah, Kenapa and then Kak? I talked to my dad, and then I want to go to Singkawang to go to school to become a pastor, but then my dad was angry because you could not even go to school to even very close to your house, but now you want to go to Singkawang, and then he replied to Anis, maybe I cannot go. Kenapa enggak, kata Kak Anis kan? Saya bilang Bapak enggak ngizinkan. Kalau kamu nekat pengen sekolah jadi calon hamba Tuhan, nanti kakak ngomong sama bapak kamu. Saya jawab, ya Kak, kalau kakak ngomong sama bapak, saya nyuruh Kak Anis ya ngomong sama bapak biar bapak ngerti, saya bilang kan. And then Anis talked to his dad, asking for permission. Habis itu malamnya Kak Anis datang ke rumah. And then Saya she came to my house. Saya, adik sepupu, kakak, sama mama, sama bapak kumpul kami di dapur sambil makan bubur.
while eating eating porridge. Okay. Sambil ngomong, karena saya masih pengen sekolah, Kak Anis jelaskan dari awal sampai ujung. Kak Anis jelaskan, Mhm. Bapak, habis itu Bapak berpikir, nanti Bapak mikirkan, kata Bapak kan. Mhm. And then his dad will think about it. Okay. Uh-huh. Setelah itu, Bapak pada hari lain lagi Bapak bilang, kalau kamu pengen sekolah calon hamba Tuhan, Bapak izinkan, tapi kamu sekolah serius-serius yang benar, kata Bapak. And then his dad give him permission if you really want to be a pastor, and then you really have a strong will to accomplish that, then your dad will give a permission. Amen. Oh, Amen. that's Amen. great. Ya, Amen. bagus kesaksiannya. Yes. So you can see in your life how God redirect everything, right? Jadi So saudara bisa melihat, that's just an example, yeah. jadi saudara bisa melihat di dalam kehidupan saudara itu bahwa Tuhan itu ikut campur dan memberikan arahan dalam hidupmu itu. Yaitu kepada saya yakin semua daripada kita mempunyai arahan daripada Tuhan juga demikian. Yeah. Thank you for sharing. Terima kasih untuk sudah berbagi. Yeah. So the other aspect of life that we have to understand is like, if, for example, if you have a problem and you're praying for an answer, but God seems to be so slow in answering, it's because God is doing behind the scene, reordering, repurpose, redirect. Jadi kalau saudara kadang-kadang berdoa, jawabannya belum datang-datang. Nah itu pada saat itu jangan pikir bahwa Tuhan tidak menjawab, tetapi pada saat itu Tuhan sedang mengatur kembali, menata kembali, dan memberikan arahan-arahan tujuan daripada hidupmu itu diarahkan. Jadi saudara disimpangkan ke arah mana begitu. Itu semua Tuhan tetap ikut bekerja sama di dalam hidupmu. Yeah. See, when God answers something, things have to be put in a proper place, and it's not just one thing. It depends on what you're going through. So he will have to do a lot of reordering of different things, and until things are put in its proper place, then he will be able to give you the answer. Jadi sampai semuanya sudah terjadi, maka seringkali saudara masih menunggu jawaban daripada Tuhan. Tapi kalau kelihatannya sedikit terlambat begitu, jangan putus asa karena Tuhan sedang mengatur hidupmu dan Tuhan itu ikut campur di dalam hidupmu. Yes, because when God does things, he does it complete. He always have a perfect order. He always have a complete thing. So that's why we need to be patient, yeah. Jadi kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan itu sempurna. Tuhan akan melakukannya itu, mengatur kembali, menata kembali, memberi arah tujuan dalam hidupmu itu. Jangan kita cepat putus asa dan kita itu tidak sabaran, tetapi kita tetap bergantung kepada Tuhan bahwa maksud Tuhan itu begitu baik dalam hidupmu. All right. Could somebody read verse 8, please? Coba salah satu membacakan ayat yang ke-8. Do you want to show the slide or just as them to I think no, yeah, just okay. ask them to. Jadi read, coba yeah. tolong bacakan kitab Kejadian 1 ayat yang ke-8. Kejadian 1 ayat yang ke-8. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ya. Okay. Ya. Ya, go ahead. Also you use petang for evening? Yeah, petang is for evening. Petang is It's not afternoon? Petang is evening, yeah. Oh, okay. Petang is So what is malam? malam is
night. Oh, Yeah. okay. Malam is night. Interesting. Petang is evening actually. Is If the immediately after the sundown. After the sundown, we call it petang atau or sore. Sore. Sometimes we call it sore also. It's a different ways. oh, Petang or sore. Itu adalah, okay. bukankah itu ya? Jadi kalau setelah matahari terbenam kan, betul? Iya, Pak. Ya, jadi setelah matahari terbenam, itu istilahnya we call it sore atau Sorry. petang gitu. Oh, okay. It's not Slightly afternoon. different from. It's not afternoon. Yeah. Afternoon okay. is actually after the noon, right? After the noon Yes. is maybe 1 o'clock, 2 o'clock. We call it afternoon or siang. Ya, atau Siang. ya siang Okay. ya, masih siang itu. Oh, so different. Yeah, yeah. kind of different from Malay. Yeah. Malay, Okay. what do you call it? Malay. Malay, we'll call the afternoon we'll call petang, and then Oh. in the evening we call it malam. Malam. Oh, Yeah. bahasa Malaysia begitu ya. Kalau siang itu, siang setelah jam 12 itu disebut petang. Tapi kalau sore itu disebut malam. Betul ya, Erik begitu? Kalau bahasa Malaysia. Tahu saya sih kalau kami waktu di Malaysia kalau malam evening. Kalau malam itu apa? Sore itu afternoon setelah noon itu kan, noon itu siang. Itu disebut apa? Sore. Siang menjelang sore, jadi malamnya evening kalau selama saya di Malaysia ya. Okay. Oh, so I guess the Malaysians have adopted. Yeah. It's a But little anyway. bit, yeah. Yeah. Okay. So here the thing I want to point out here is that, you look at the way it ended. It says, so evening and then morning, the second day. Notice this. The day that is described in Genesis, it doesn't say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Okay. It says that evening, and then evening and then morning, and then it's the first day, and then another evening and morning, the second day. So how they describe is, second day, first day, second day. So it's not like what we understand Monday, Tuesday. So that we have to get it, make sure we get it right. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani itu, kalau saudara perhatikan, maka satu hari itu dimulai pada sore hari. Jadi adalah petang atau sore, dan kemudian pagi hari yang berikutnya itu satu hari. Lalu nanti hari berikutnya begitu juga mulai dengan sore hari, matahari terbenam, dan kemudian pagi hari atau itu hari yang berikutnya gitu. Itu jadi saudara membiasakan diri kalau memakai pikiran Hebrew, pemikiran Ibrani, maka hari pertama itu adalah mulai dari sore sampai pagi, sampai siang itu ya. Dan kemudian hari kedua itu mulai dari malam, dari sore, kemudian sampai hari berikutnya siang, sampai sore kembali ya, dari pagi. Itulah. Yes, jadi why this is important for you to remember is because they make mistakes about the calculation of the death of Jesus and the resurrection of Jesus, because they get this time confused. Karena kalau ini, kenapa ini penting? Karena kalau kita tidak mengerti pemikiran hari secara Ibrani itu, maka kita tuh salah menghitung pada waktu Tuhan Yesus itu mati. Itu kapan itu? Jadi kalau disebut satu hari itu mulai dari petang kan. Tapi kalau kita lihat dari itu hari, kalau kita lihat dari seperti Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya itu mulai dari pagi hari. Nah, itu jadi salah, perhitungannya salah begitu.
Right? So that's just one example. Okay. So, and then notice that, let's see. Think. Okay, I guess we have to move to the next one before I explain that. Okay, let's go to the next slide. Yes. Ya, hold on. Coba kita lihat kepada slide yang berikutnya ini. And I would like someone to read, or maybe two different people to read verse 9 to 13. Ada dua orang yang membacakan dari ayat 9 sampai 13. Dua orang ya, dibagi-bagi. Mungkin 9, 10, 11, dan kemudian orang lain lagi 12, 13. Ayat yang 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buah yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Terus? 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Okay, thank you. Ya. All right, so here, I want you to notice how God gathering the waters, and then they put it all in one place, okay? And then only then can God speak for dry land to come forth. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan itu mulai mengumpulkan air di satu tempat, air di tempat yang lain, dan kemudian Tuhan sehingga terjadi daratan yang kering gitu, dan di situ Allah mulai menumbuhkan akan tanam-tanaman. God is, when God does things, He always have a purpose. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu, menciptakan sesuatu, pasti ada tujuannya. Right? So when He has this purpose, that means He has His will in mind. Jadi kalau ada sesuatu yang diciptakan mempunyai tujuan itu, logikanya gimana? Berarti ada kehendak Tuhan di situ, betul? Ada kehendak Tuhan untuk yang mempunyai satu tujuan yang pasti. So when God does things, it's not because He just do things randomly. He's very purposeful, and His will in His will is His purpose. So it's His purpose is His will is His purpose. Jadi kalau saudara melihat di sini, setiap daripada Tuhan itu menciptakan sesuatu itu ada tujuannya. Jadi tapi di dalam setiap tujuan itu ada kehendaknya kan. Jadi ada kehendak itu ada tujuan, dan tujuan itu ada kehendak Allah di situ. So if you have this in mind, then you will, there are times we want to ask God why, how, what, So if we can bear in mind that God has a purpose, in everything, then we need to be patient. Ya. Kalau ini saudara mengerti akan kisah penciptaan ini, saudara tahu bahwa di dalam setiap apa yang Tuhan lakukan itu ada kehendak, dan di situ ada tujuan, maka
saudara tahu dalam kehidupan saudara itu pula, kalau ada Tuhan itu mengarahkan sesuatu, itu kita tuh kan bertanya-tanya, ini ada apa ini? Kemudian kenapa? Kenapa itu kan berarti ada tujuan di situ. Tetapi apa? Nah, saudara mengetahui di situ ada kehendak Allah di sana. Tetapi ada tujuannya. Sehingga saudara bertanya-tanya kenapa ini? Gitu. Jadi itu kehendak Allah yang luar biasa itu dalam hidup saudara itu, saudara bisa mengerti itu berdasarkan penciptaan ini ada tujuannya, ada kehendak Allah di situ. Yes, and so in the process of God wanting to give us His will, He will reveal things to us as He put things in place, in proper place. Jadi setiap pada waktu Tuhan menata semuanya itu Tuhan ada maksudnya dan ada tujuannya. Semuanya itu berdasarkan pada satu tujuan, mempunyai kehendak Allah yang di situ. For example, for example about Apostle Paul, okay? Ya. Misalkan seperti kisah daripada Rasul Paulus itu. Now, we cannot hear God clearly if things are not put in proper place. Yang pertama, kita tidak bisa mendengar Tuhan dengan baik kalau Tuhan itu belum melakukan dan menata semuanya itu pada tempatnya tempat yang benar. Rather if we are not put in a proper place. Atau kalau kita itu belum ditaruh di dalam tempat yang benar. Okay, so look at Paul. Paul was zealous for God, so much so that he thought that persecuting and having the Christians killed was God's plan. Jadi misalkan pertama kali pemahaman daripada Saulus itu, Paulus atau Saulus nama lamanya, dia itu betul-betul betul-betul taat kepada Allahnya. Dan dia berpikir pada waktu itu kalau dia menangkapi dan membunuh orang-orang Kristen itu melakukan kehendak Allah di situ. He thought he was hearing God, but that was not God's will. Jadi dia pikir dia mendengar suara daripada Tuhan. Tetapi sebetulnya dia pikir itu melakukan kehendak Allah, tetapi itu bukan kehendak Allah kan? So he wasn't put in a proper place of understanding what God's will is yet. Jadi dia itu belum ditetapkan di dalam tempat yang benar untuk mempunyai pengertian yang benar tentang Allahnya itu. So on the way to Damascus, he wanted to carry out, persecution. What happened was, a light came from heaven and, knocked him off his horse. You can see this in Acts 9. Jadi kalau saudara bisa membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 pada waktu itu, Saulus itu membawa surat perintah dan akan pergi ke Damaskus atau Damsyik itu, dan untuk pergi untuk menganiaya orang-orang Kristen, maka dia mendapatkan cahaya yang terang sekali yang dia akhirnya jatuh, dan di sana itu dia seperti diluruskan oleh Allah itu. So when he was put in a proper place by God, then he began to see, God's revelation, because now, God has reordered and redirected and repurposed his life. Jadi pada waktu Saulus itu ditaruh di dalam tempat yang benar akhirnya, dan Tuhan itu berkarya merubah, menata kembali dan menetapkan tujuan daripada hidupnya, baru dia bisa mengerti akan kehendak Tuhan itu. Alright, let's look at another case, and this is Moses. Misalkan juga cerita yang lain, contoh yang lain pada kehidupan Musa.
you see, Moses may not know about the burning bush to be the place where God would speak to him. Musa mungkin tidak mengerti apa itu ceritanya semak-semak yang terbakar, di mana dia datang di sana itu. But yet God directed Moses' attention to the burning bush so that God can speak to him and reveal what his plan is to Moses. Tapi pada saat itu di waktu menggembalakan domba, maka Musa itu dibawa ke tempat semak-semak yang terbakar itu, semak-semak yang berapi tapi tidak terbakar. Dan di situ seperti perhatian Musa itu diarahkan supaya Tuhan itu menarik perhatian daripada Musa supaya diluruskan akan segala tujuan hidupnya itu setelah pengalaman di semak-semak yang terbakar itu. So God had to redirect, Moses, out of the palace to the wilderness. So you can see God directing, right? Reordering and directing him to take him to the wilderness so that God could reveal his plan to Moses. Jadi di dalam peristiwa pengalaman di semak-semak yang terbakar tadi, maka Tuhan itu mengatur kembali, menata kembali, dan mengatur kembali kehidupan daripada Musa itu supaya bisa mengenal Tuhan itu dan mempunyai tujuan daripada hidupnya itu ditetapkan di sana. Usually when we think about wilderness, we won't think that God is going to speak to you, but yet we can see that God, if that is the proper place for you to be, he will speak to you in the wilderness. Nah, tadi saya lupa menerjemahkan bahwa pengalaman di semak-semak yang terbakar bagi Musa itu merubah posisi pertama. Dia kan hidup dari istana kan, hidup di istana Firaun, dibesarkan di sana, dan kemudian akhirnya dibawa ke padang belantara di tempat itu. Jadi itu merubah paradigma daripada hidupnya itu. Dan di pengalaman Musa itu di padang belantara itulah yang meluruskan dan membawa dia kepada satu destiny atau tujuan hidupnya itu. Okay, I think the rest I have to continue next week, but I hope you understand the main thing about God, having to reorder our lives, create from creation. We learn how God reorder and gather things together so that, his will be accomplished. Jadi yang paling penting di dalam pengajaran ini yaitu Allah itu menata ulang akan kehidupan kita, ya. Perhatiin ya, saudara-saudara, menata kembali, dan saudara itu mempunyai tujuan hidup itu. Jelas? Jelas gimana? Jelas nggak? Jelas, Ya. Jelas, Pak. Jadi itu sehingga Allah itu menata kembali dan memberi arahan dalam hidupnya itu, tujuan daripada hidupnya itu ditetapkan oleh Tuhan. So I believe that now you are in their Bible college. This is the time that you have to pay attention to what God has, his plan for you, the specific plan in your life right now, and then moving forward to the destiny that he has in his kingdom for you. Jadi kalau saudara ini sekarang ada semua di dalam sekolah Alkitab, maka saudara itu penting sekali untuk mengetahui rencana Allah di dalam hidupmu, supaya kalau nanti engkau berjalan maju, saudara tahu destiny, saudara tahu tujuan hidupmu itu apa, itu ya. Jadi kita itu semua
datang ke sini bukannya tanpa satu tujuannya, sekedar numpang hidup di situ. Ya, tapi tidak demikian. Tapi setiap daripada kita satu persatu itu ada tujuannya. Diatur oleh Tuhan itu untuk bisa mencapai sesuatu tujuan yang So God reveals progressively, okay? ya. Tuhan itu menyatakan dirinya itu secara progresif, selangkah demi selangkah itu tidak sekaligus. Makin lama makin dalam. Yeah. Okay. Ya. I guess there's much more. I'll continue next week. Ya, ada banyak hal tapi rupanya kita harus berhenti di sini, kita harus mulai mencamkan dan mengenyam akan kita resapkan ya pelajaran-pelajaran hari ini, dan saudara baca kembali, kita akan bertemu untuk kali yang akan datang. Silakan salah satu berdoa. Baiklah, mari kita sedang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kerasan dikit, pada coba pagi hari ngomongnya ini, lebih Tuhan. keras ya. Baiklah, mari kita satukan dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami telah menyelesaikan pelajaran kami yang boleh disampaikan oleh Bu Kristina ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Pastor Kristina ya Tuhan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Dan juga biarlah Engkau memberkati Pastor Kristina ya Tuhan yang telah mengajari kami ya Tuhan, dan juga Engkau berkati pada David ya Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amen. Thank you, Sister Christina. Okay, you're welcome. Bye. Bye. Doakan ya, Yeah. di Amerika besok, ini sekarang kan malam ya. Sekarang itu Yeah. besok kita ada pemilu, ada Oh yeah, election. please pray. Saya minta saudara-saudara berdoa, karena pemilu ini adalah sebetulnya pertempuran antara yang baik dan yang jahat itu, dan ada terang dan kegelapan itu bertempur di situ ya. Oke, kita ya. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Bye.